Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih ya dalam interaksi kita sehari-hari. Ini kita ambil dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam, bab 7, judulnya If It Looks Like a Duck. Anda pernah nggak sih ngerasa ragu gitu? Di dunia ini kan banyak banget ya klaim, janji. Gimana caranya kita tahu mana yang beneran bisa dipercaya? Entah itu produk, orang, atau bahkan ide. Nah, bab ini punya jawaban menarik, pakai konsep signaling atau pemberian sinyal. Jadi misi kita kali ini, kita bongkar nih gimana sinyal-sinyal yang kadang nggak terucap ini bekerja di sekitar kita. Kita bakal lihat contohnya dari alam, terus dunia bisnis, sampai yang unik-unik kayak permintaan aneh band rock legendaris itu, atau detail gila di video game. Ini tuh sebenarnya cara komunikasi tersembunyi buat buktiin kualitas. Betul. Bukan kata-kata aja, tapi tindakan nyata. Yang ngomongnya lebih keras. Siap ya buat momen aha tentang cara kita baca dunia. Oke, mari kita bedah bareng. Konsep dasarnya sih simple ya, tapi kuat banget. Bicara itu murah. Gampang banget kan orang bilang, oh saya hebat, saya bisa diandelin, produk saya bagus. Iya, gampang banget ngomong gitu. Tapi gimana cara buktiinnya? Gimana kita nunjukin kualitas yang nggak kelihatan? Kayak kepercayaan, komitmen, atau nunjukin kalau kita punya banyak sumber daya. Nah, ternyata alam udah punya jawaban dari dulu. Lewat apa yang disebut sinyal mahal, costly signals. Tepat sekali. Di alam liar sana, sinyal yang beneran bisa dipercaya itu seringkali ya sinyal yang mahal. Mahal buat diproduksi atau ditampilin sama si pengirimnya. Bisa mahal dalam bentuk energi, sumber daya, atau malah risiko. Contoh paling gampang ya, burung merak jantan. Oh, yang ekornya indah banget itu ya? Katanya. Tapi coba dibayangin, repotnya bawa-bawa ekor kayak gitu. Iya juga ya, pasti berat, terus bikin susah lari kalau ada predator kan? Persis. Butuh banyak energi, nutrisi yang bagus buat numbuhinnya, dan ya itu tadi, bikin dia jadi sasaran empuk. Justru karena biaya yang tinggi ini, ekor merak tuh jadi sinyal yang sangat jujur gitu. Sinyal soal kebugaran genetik si merak, kemampuannya cari makan. Ah, oke. Cuma merak jantan yang benar-benar sehat, yang kuat, yang mampu membiayai kemewahan kayak gitu. Betina tuh, secara naluriah ngerti gitu. Atau contoh lain deh, katak panah beracun. Warnanya kan ngejureng banget tuh ya. Iya, mencolok malah. Nah, warna terang itu kayak teriak, "Awas, saya beracun." Ini kan berisiko ya. Jadi gampang kelihatan predator, tapi justru resiko itulah yang ngejamin sinyalnya jujur. Cuma katak yang benaran beracun yang berani tampil sejelas itu. Sama juga kayak perilaku stotting. Itu loh, lompatan tinggi yang dilakuin antelope springbok pas lihat predator. Oh, yang lompat-lompat di tempat itu? Iya. Mereka seolah bilang, lihat nih, gue lincah banget, energi banyak, percuma ngejar gue. Biaya energi buat lompat sama resiko narik perhatian itu yang bikin sinyalnya kredibel. Yang lemah nggak bakal mampu atau nggak berani. Menarik banget ini. Jadi, biaya atau resiko ini kayak jadi jaminan keaslian sinyalnya ya. Nah, terus gimana ini kita lihat di dunia manusia? Contoh dari buku soal game Red Dead Redemption 2 itu, wah itu agak gila sih. Ah ya, yang soal testis kuda bisa nyusut pas cuaca dingin itu ya, sempat rame banget itu. Iya, Buat sebagian orang mungkin kedengaran konyol ya, atau lebay gitu. Ngapain sih developer game repot-repot bikin program sedetil itu? Yang mungkin nggak bakal diperhatiin juga sama kebanyakan pemain. nah justru itu dia sinyal mahalnya, kan? Bener. Itu bukan cuma fitur iseng. Investasi waktu, tenaga, sumber daya komputasi buat detail yang, ya ampun, fungsionalitasnya nol besar gitu. Itu ngirim pesan yang kuat banget. Tepat sekali. Ini sinyal yang nunjukin dedikasi gila-gilaan dari developernya. Soal kualitas, realisme, perhatian ke detail. Di semua aspek game. Secara nggak sadar, pemain atau kritikus yang lihat detail nggak perlu ini bakal mikir, wah, gila, sedetil ini aja dipikirin, pasti aspek lain yang lebih penting kayak gameplay, cerita, grafis, digarap serius banget juga. Benar. Aja, ini pelajaran bisnis yang menarik loh. Kadang investasi ke hal yang kelihatannya lebay, malah jadi strategi branding yang efektif. Dan pola ini sebenarnya ada di mana-mana loh. Kita sering lihat kan iklan yang produksinya mewah banget, sinematik pakai bintang mahal. Iya. Mungkin pesan utamanya sama aja kayak iklan simple, tapi kemewahan produksinya itu sendiri udah jadi sinyal. Sinyal apa tuh?
Sinyal kalau perusahaan ini sukses, mapan, pede sama produknya, sampai berani bakar duit buat iklan. Kita jadi entah sadar atau enggak, lebih percaya gitu. Betul. Termasuk juga arsitektur kan? Kenapa sih bank atau gedung pemerintahan sering dibangun megah, kokoh, pakai material mahal? Biar keren aja kali. Bukan cuma soal estetika. Itu sinyal mahal yang ngomongin soal stabilitas, kekuatan finansial, legitimasi, keabadian. Anda mungkin mikir 2 kali kan buat nyimpen seluruh tabungan di bank yang kantornya cuma ruko sederhana? Iya juga sih. Bahkan dalam hubungan personal ya, hadiah mahal kayak cincin tunangan berlian itu fungsinya sebagai sinyal mahal. Pengorbanan finansial yang gede itu jadi simbol komitmen jangka panjang. Kayak bilang, saya serius nih sama hubungan ini, saya rela investasi besar. Biaya yang dikeluarin jadi bukti kesungguhan niat. Jadi intinya gitu ya, pas kita lihat ada pengorbanan nyata, entah duit, waktu, tenaga, atau ambil resiko yang dilakuin seseorang atau institusi, itu bisa jadi sinyal yang jauh lebih bisa dipercaya daripada sekedar omongan. Coba deh perhatiin di sekitar Anda, pasti banyak contohnya. Nah, selain sinyal mahal yang butuh pengorbanan besar, ada jenis sinyal lain nih. Fokusnya malah ke hal-hal kecil tapi krusial. Iya, ini yang di buku disebut sinyal kenari dalam tambang. Canary in the coal mine signal. Analoginya dari praktik lama penambang batu bara. Mereka dulu bawa burung kenari masuk ke tambang. Oh, buat apa tuh bawa burung kenari? Burung kenari itu sensitif banget sama gas beracun, kayak metana atau karbon monoksida. Jadi kalau burungnya lemes atau mati, itu peringatan dini buat para penambang. Suruh cepat keluar sebelum keracunan. Kenari itu jadi indikator simpel buat bahaya yang nggak kelihatan. Oke, jadi ini soal pakai petunjuk kecil yang gampang dilihat buat deteksi masalah besar yang kesembunyi, atau buat nilai keandalan secara umum. Contoh Van Halen sama M&M's tanpa warna coklat itu, wah itu udah jadi legenda ya. Betul, kisah ini sering banget dikutip. Jadi di kontrak teknis mereka yang super tebel dan detail, namanya rider, itu ada klausul aneh. Minta disediain semangkuk permen M&M's di belakang panggung. Tapi syaratnya nggak boleh ada satupun yang warnanya coklat. Terus kalau ada? Kalau sampai ada M&M coklat, mereka berhak batalin konser, tapi tetap dibayar penuh. Wah, kedengarannya kayak tingkah seenaknya bintang rock ya. Tapi ternyata ada logikanya. Tepat. Itu bukan soal selera warna sama sekali. Itu tes. Panggung Van Halen waktu itu kan terkenal rumit banget, berat, butuh presisi teknis tinggi buat keselamatan. Bayangin rig lampu segede gaban, sound system raksasa, efek panggung. Kontrak mereka itu nyantumin detail spesifikasi listrik, beban panggung, ukuran pintu masuk venue, macam-macam. Nah, kalau mereka sampai di venue terus lihat ada M&M coklat di mangkok, itu langsung red flag. Artinya apa tuh red flag-nya? Artinya, si promotor atau penyelenggara kemungkinan besar nggak baca kontrak itu dengan teliti. Nggak sampai ke detail terkecil. Kalau instruksi simpel soal M&M saja kelewat, gimana mereka bisa dipercaya buat nanganin aspek teknis yang jauh lebih penting dan nyangkut keselamatan band sama penonton? Ah, cerdas banget. Mangkok M&M's itu jadi kenari mereka. Cara cepat dan gampang buat ngecek tingkat ketelitian sama profesionalisme penyelenggara sebelum konser mulai. Ini contoh pinter penggunaan proxy simple buat nilai resiko yang lebih kompleks. Bener-bener cerdik ya. Ada contoh lain yang mirip dari buku, soal wasit tinju yang tanda tangan di perban tangan petinju sebelum naik ring. Tanda tangan itu jadi kayak segel gitu ya? Bener, tanda tangan di perban itu kenari yang gampang dicek. Fungsinya ya mastiin nggak ada manipulasi atau benda ilegal yang diselipin di dalam perban atau sarung tangan setelah pemeriksaan resmi, misalnya plester pengeras atau pemberat. Oke. Kalau segel tanda tangannya rusak atau kelihatan mencurigakan pas petinju naik ring, wasit langsung tahu, wah, ini ada potensi curang serius yang bisa bahayain lawan. Lagi-lagi, detail kecil yang gampang dicek jadi indikator penting buat integritas yang lebih besar. Jadi sinyal kenari ini bantu kita kelola risiko ya, bangun kepercayaan dengan cara yang efisien. Nggak perlu bongkar semua, cukup cek satu detail kunci yang susah dipalsuin dan relevan sama kualitas keseluruhan. Menarik banget ya gimana fokus ke yang kecil bisa ngungkapin yang besar. Nah, setelah sinyal mahal sama sinyal kenari, ada lagi nih satu mekanisme penting buat bangun kredibilitas. Caranya dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga banget, reputasi. Betul.
Ini jenis sinyal yang kekuatannya dating dari potensi rugi kalau si pengirim sinyal ternyata bohong atau gagal nepatin janji. Coba dipikirin, kenapa sih janji yang diucapin di depan umum, disaksiin banyak orang, seringkali rasanya lebih ngiket dan bisa dipercaya daripada janji yang diucapin empat mata aja? Karena kalau bohong atau ingkar, malunya lebih gede kali ya. Reputasinya hancur di mata banyak orang gitu. Persis. Ada biaya reputasi yang jauh lebih tinggi kalau komitmen publik itu dilanggar. Makin luas orang yang tahu janji itu, makin gede dampak negatif ke citra diri, kredibilitas, hubungan sosial si pembuat janji kalau dia gagal. Ini beda sama misalnya pesan promosi personal yang cuma dikirim ke email Anda. Kalau penjualnya nipu, mungkin cuma Anda yang tahu. Kerusakan reputasinya terbatas. Makanya, kayak yang dikutip di buku dari Don Marty, penipuan itu cenderung lebih gampang beroperasi di kanal komunikasi yang tersembunyi atau tertarget daripada di ruang publik yang terbuka. Contoh menarik dari buku tuh soal iklan layanan masyarakat tentang COVID-19 yang serentak tayang di semua stasiun TV besar pas jam yang sama. Itu bukan cuma nyampein info kan ya, ada sinyal lain di baliknya. Iya, keserentakan sama jangkauan publik yang masif itu sendiri udah jadi sinyal kuat. Secara nggak langsung, kita nangkep pesan bahwa ini pasti penting banget dan kredibel. Soalnya nggak mungkin semua media gede ini kong kali kong bohongin publik bareng-bareng segede ini. Milih platform publik yang luas banget kayak gitu, ningkatin bobot sama kredibilitas pesannya. Karena ada risiko reputasi kolektif yang gede kalau infonya salah. Mirip juga kayak waktu merek-merek yang lahirnya digital, kayak Google, Facebook, Uber gitu ya. Tiba-tiba pasang iklan gede-gedean di media tradisional yang publik banget. Billboard raksasa di jalan utama, iklan satu halaman penuh di koran nasional, atau spot iklan mahal di TV pas prime time. Padahal kan mereka bisa aja ya jangkau pengguna lewat platform digital mereka sendiri. Nah iya. Pilihan buat pakai medium publik yang mahal dan kelihatan semua orang ini, itu strategi signaling reputasi. Mereka seolah bilang, lihat nih, kami berani nyampein pesan penting ini, misalnya soal keamanan data atau komitmen privasi, secara terbuka di depan semua orang. Kami pertaruhin reputasi kami di bawah pengawasan publik. Ini bikin klaim mereka rasanya lebih bisa dipercaya dibanding kalau cuma diumumin lewat postingan blog atau notif di aplikasi aja. Mereka sengaja naikin biayanya kalau klaim itu ternyata nggak bener. Ada juga contoh yang lebih halus tapi efektif dari Tesco di Inggris ya, soal lencana nama karyawan. Ah iya, lencana nama karyawan Tesco yang ada tanggal mulai kerjanya di samping nama. Ini detail kecil tapi cerdas banget. Coba bayangin, Anda sebagai pelanggan, punya masalah atau pertanyaan. Terus Anda lihat ada dua karyawan. Si Vicky, lencananya nunjukin dia udah kerja 20 tahun di sana. Sama si Jack, yang baru mulai minggu lalu. Secara naluriah, Anda mungkin ngerasa lebih percaya atau lebih nyaman nanya ke Vicky. Kenapa coba? Karena Vicky lebih pengalaman mungkin, lebih tahu barang. Bukan cuma itu. Dari sudut pandang signaling, Vicky itu punya lebih banyak yang dipertaruhkan. More to lose. Reputasinya selama 20 tahun di toko itu, senioritasnya, hubungannya sama kolega, mungkin sama pelanggan langganan juga. Semua itu bisa rusak kalau dia ngasih pelayanan jelek atau info salah. Oh iya, benar juga. Resiko reputasi personalnya lebih tinggi dibanding Jack yang masih baru. Jadi, masa kerja yang panjang itu secara nggak langsung jadi sinyal keandalan dan komitmen dia sama kerjaannya. Oke. Jadi pas kita nilai sebuah klaim atau janji, penting nih buat nanya, seberapa publik komitmen ini dibuat? Apa yang dipertaruhin sama si pembuat janji kalau mereka gagal? Makin gede pertaruhannya, terutama reputasi, makin kredibel klaim itu cenderung kita anggap. Ya karena kita tahu lah ya, orang pada dasarnya pengen jaga nama baiknya. Oke, jadi kita udah kupas nih 3 jenis sinyal kepercayaan yang kuat dari bab 7 buku Evolutionary Ideas ini. Pertama, ada sinyal mahal. Buktiin keseriusan lewat pengorbanan sumber daya, waktu, atau risiko. Kedua, sinyal kenari dalam tambang. Detail kecil yang gampang dicek bisa jadi jendela buat lihat keandalan atau resiko yang lebih gede. Dan ketiga, resiko reputasi. Komitmen yang dipertontonin di depan publik dan mempertaruhkan nama baik jadi lebih bisa dipercaya. Jadi, apa nih benang merahnya? Benang merahnya sih, kepercayaan itu seringkali dibangun bukan cuma dari apa yang diomongin ya, tapi justru lebih kuat lewat apa yang ditunjukin atau diisyaratin lewat tindakan sama sinyal-sinyal tadi. Kenapa sinyal-sinyal ini ampuh? Karena pada dasarnya susah, mahal, atau berisiko buat dipalsuin sama pihak yang nggak beneran punya kualitas yang disinyalin itu. Oke. Mereka ngasih kita cara buat ngintip kualitas tersembunyi kayak
keandalan, komitmen, atau sumber daya yang susah dilihat langsung. Nah, ngerti prinsip signaling ini bisa berguna banget buat Anda. Kayak punya kacamata tambahan aja gitu buat baca situasi, evaluasi klaim, dan bahkan mungkin manfaatin pas Anda sendiri perlu bangun kepercayaan secara efektif. Pembahasan kita soal sinyal-sinyal tersembunyi ini udah hampir selesai nih. Pelajaran utamanya jelas banget ya. Jangan cuma dengerin kata-kata manis atau klaim hebat. Perhatiin juga tindakan nyata di baliknya. Ada nggak pengorbanannya? Ada nggak detail kecil yang konsisten? Reputasi mereka dipertaruhin nggak? Seringkali, jawaban buat pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih jujur daripada kata-kata itu sendiri. Dan ini mungkin sebagai bahan pemikiran penutup buat Anda bawa pulang ya. Kita kan sekarang hidup di era yang makin digital nih. Interaksi sering anonim atau semi-anonim. Komunikasi gampang banget ditargetin secara personal. Sinyal-sinyal fisik tradisional kayak jabatan tangan erat, tatapan mata, atau bahkan megahnya kantor fisik jadi kurang relevan di banyak konteks online. Bener banget. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita ciptain dan kenalin sinyal kepercayaan yang kredibel di dunia digital ini? Apa ya bentuk sinyal mahal, kenari dalam tambang, atau risiko reputasi versi barunya di platform online, di mana reputasi bisa dibangun dan hancur dalam sekejap mata? Ini tantangan menarik sih buat kita pikirin bareng-bareng. Wah, pertanyaan yang relevan banget itu. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.